Oke, selamat sore. Kita lanjutkan lagi ya. Selamat sore. Kita lanjutkan kuliah lagi yang tadi kita selesaikan kembali ya. Ini sudah kelihatan? Halo? Ini jelas nggak nih yang nomor 2 nih? Jadi soalnya sengaja dibuat bentuknya seperti PD umumnya. Ini adalah mx, y dx tambah n, y dy sama dengan 0. Ternyata kita bisa ubah menjadi dy per dx tambah px kali y dengan qx kali y sama dengan qx. Jadi PD linear. Ya. Halo? Ya, ini jelas nggak nih? Jelas, Pak. Sudah terrekod ya? Oke. Baik, kita salin lagi yang ini. dy per dx tambah kotangan x kali y sama dengan sin x kali cos x. Ya. Kita salin. dy per dx tambah kotangan x kali y sama dengan sin x kali cos x. Ya. Benar ya, sama. Jadi ini adalah kalau kita secara umum kan dy per dx tambah px kali y sama dengan qx. Ya, berarti sini px-nya sama dengan ya, kotangan x, sedangkan qx-nya sama dengan ya ini enggak ada ini panah kotangan ini adalah sin x kali cos x. Nah, sebagai alat bantunya mediatornya adalah sx sama dengan e berpangkat integral px dx. Berarti e berpangkat integral px-nya adalah kotangan x dx. Ini dipecah ya. Kotangan adalah sin per cos. Sin x per cos x. Sehingga enggak nih? Dx-nya boleh letak di atas ya. Kotangan adalah sin per cos. Kemudian Anda tanya e berpangkat integral cos bawaan tetap. Nah, sin x dx turunan dari apa? Sin itu turunan dari apa? Halo? Min cos enggak? Halo? Sin x dx turunan dari min cos enggak? Karena turunan cos apa? Min sin. Min kali min plus sin. X dx. Cocok kan? Halo? Kalau lupa Anda anggap ini dv ya. Ini sebagai dv. Nah, tulis ini dv sama dengan sin x dx. Integral dv sama dengan integral sin x dx. Integral dv, v, integral sin, min cos. Min cos ya. Integral sin adalah min cos. Maka sini min cos ya. dv, d min cos. Sama dengan, min ini boleh keluar ya. Min ini boleh keluar. Jadi min integral d cos per cos. Sama dengan e pangkat min integral d cos per du per u adalah ln u. U-nya cos x. Dalam kurung. Minnya pindah ke belakang. Jadi apa sih? E pangkat ln cos x pangkat min 1. Sama dengan E pangkat ln cos pangkat min 1 seper cos. Anda tahu seper cos sama dengan apa? Halo? Sekan ya. Seper cos adalah sekan kan? Nah, E pangkal ln UU kan?
E pangkalan U, U adalah E pangkalan U. Ya. Ingat yang tadi ada E pangkalan X. U-nya adalah secant. Jadi U-nya adalah U-nya ini ya. U-nya adalah secant X. Ini jelas sampai sini? Halo. Nah, setelah dapat ini, barulah kita selesaikan PD-nya. Solusi umum PD, nah ini PD linear ya, adalah Y sama dengan 1/Sx. Ini yang sudah dimodifikasi ya. Integral Sx kali Qx kali Dx tambah C. Nah, Y adalah 1/, Sx-nya berapa tadi? Ini Sx-nya. Sx-nya adalah secant X. Secant X. Terus ini integral secant X kali Qx adalah tadi apa? Qx-nya adalah sin X kali cos X. Sin X kali cos X. Ini adalah Qx, Dx tambah C. Anda tahu sepersekan sama dengan apa? Sepersekan sama dengan apa? Anda tahu? Kebalikan sekan apa? Cos kan? Kebalikan cos sekan. Kebalikan sekan cos. Sepersekan adalah cos. Karena cos kali sekan sama dengan 1 kan? Halo? Kok dan jawab? Sepersekan sama dengan cos enggak? Halo? Iya. Ya, sekan adalah 1/cos kali sin X kali cos X. Dx tambah C. Apa yang terjadi sini? Cosnya bisa coret. Maka tinggallah Y sama dengan cos X kali apa nih? Integral dari apa nih? Tinggal sin kan? Sin X dx. Nah, Y adalah cos X kali integral sin adalah min cos ya kan? Karena turunan cos min sin, min plus ya. Tambah C. Atau ini mau kurang biasa boleh begini, boleh nggak dikali ya? Boleh nggak dikali? Dikalikan boleh. Jadi apa? Cos X kali min cos X adalah min cos pangkat 2X tambah C kali cos X. Ingat C kali X atau C kali cos X tidak bisa menjadi C ya. Kecuali C-nya konstan ya. Ini cos ini kan variabel. Atau jawabnya boleh begini atau begini. Salah satu aja. Ini kurang biasa boleh. Sampai sini jelas? Halo? Halo? Cukup jelas sampai sini? Iya Pak, jelas. Oke, kalau sudah, ya saya lanjutkan dengan berikutnya adalah PD Bernoulli. PD Bernoulli ini sebetulnya ekspansi dari PD linear, ya. PD Bernoulli. Nah ini tulisan Bernoulli ini suka salah orang ya. Saya juga. PD Bernoulli ya. Bernoulli. Bentuknya mirip dengan PD. Memang sebetulnya ini ekspansi dari PD linear. Jadi dy per dx, ya, dy per dx tambah px kali y. Ini sama persis dengan PD linear. Beda di sini. Sini ada y pangkat n kali qx. Jadi bedanya y pangkat n nih. Yang beda dengan PD linear, y pangkat n berarti n-nya 0. Kalau y pangkat 0 1 kan. Berarti ya bedanya dengan PD linear. Nah, ini solusinya lebih seru ya. Solusi umumnya PD Bernoulli ini adalah bukan y sama dengan tapi y pangkat
1 kurang N. 1 kurang N sama dengan 1 kurang N kali E berpangkat ya, E berpangkat mungkin ini jadi min dari berbeda ya, ini agak berbeda lagi bentuknya seperti yang tadi, ada 1 kurang N ya. Ya, nanti kita cari ini solusi umumnya. Sebetulnya kalau pakai yang 1 kurang N per Sx ya, kali integral P. Nah, ini ada salah. Sini 1 kurang N. Di sini N-1. Kalau dikeluar minnya, min 1 kurang N juga nih, integral Px dx dikali integral E berpangkat 1 kurang N integral Px dx kali Qx kali dx tambah C ya. Bentuknya panjang. Anda lihat ini rumusnya lumayan panjang. Sehingga ini nanti diambil oleh Profesor Daniel Dali, misalkan Sx-nya itu adalah E berpangkat 1 kurang N, ya 1 kurang N, integral Px dx, ya, misalkan gitu. Sehingga bentuk ini akan berubah menjadi 1 kurang N, ini menjadi 1 kurang N per, ini turun ke bawah, ini kan keluarkan min ya. Min dari, ini kan artinya min dari 1 kurang N, sama enggak? Min turun ke bawah jadi plus, jadi E pangkat 1 kurang N integral Px dx dikali integral E pangkat 1 kurang N integral Px dx kali Qx kali dx tambah C. Nah, karena ini, karena ini dimisahkan dengan ini menjadi sederhana. Jadi Y pangkat 1 kurang N adalah 1 kurang N per Sx. Sx kan, ini Sx kali ini integral Sx. Jadi bentuknya hampir sama dengan rumus yang tadi. Hanya bedanya ini sini ada 1 kurang N nih. Ya, Sx, Sx-nya beda agak. Ada 1 kurang N nih sini. Kali Qx kali dx tambah C. Jadi bentuknya jadi berbeda. Sini Anda lihat ini ada 1 kurang N. 1 kurang N-nya, itu bedanya. Ya. Aslinya ini, aslinya yang panjang ini. Itu aslinya. Oke. Nah, sekarang buktinya gimana? Itu Anda mau tahu asal usul rumusnya dari mana? Kita buktikan ya, buktinya. Hampir sama yang tadi, caranya sama. Dia buktinya kita ambil Y sama dengan U kali V. Ya. Tetap ini juga, sehingga dy per dx atau y aksen adalah UV. Rumus UV aksen itu apa? U kali V tambah U kali V. Ujung-ujung aksen. Ya, ujung-ujung aksen. Oke. Nah, baru masuk ke PD Bernoulli-nya adalah dy per dx tambah px kali y sama dengan y pangkat n kali qx. Nah, dy per dx itu yang y aksen, ini dia y aksennya, yaitu
U aksen V tambah UV aksen. Ya. Ditambah dengan PX kali Y ini adalah UV yang kita misal tadi. Ya, ini UV sama dengan Y ini sendiri UV kurung pangkat N. Ya, ini UV kurung pangkat N kali QX. Beda ya mana tadi ya dengan PD linear. Ini PD Bernoulli. Nah, ini hal yang sama juga yaitu apa? U aksen V ditambah, nah ini digabung nih. Sorry, yang digabung ini ya. Berarti yang ini sendiri, ya sendiri. Untuk intro, penghapus. Ya, yang ini sendiri U kali V aksennya kan belum tahu. Nah, ini yang kita gabung U aksen V ditambah PX kali U kali V. Sama dengan ini U pangkat N kali V pangkat N kali QX. Kemudian ini tetap U kali V aksen, ini yang belakangan ya. Ini kita gabung, keluarkan yang sama. Ada yang sama nih. Ini ada yang sama, kita keluarkan. Kita keluarkan V, tinggal apa? U aksen ditambah PX kali U kurung kali V. Ini mirip dengan tadi ya, cuma tadi belakangnya QX ya. Ini dengan U pangkat N kali V pangkat N kali QX. Nah ini yang kita misalkan dengan 0. Ya ini sama dengan 0. U aksen tambah PX kali U sama dengan 0. U aksen itu adalah DU per DX. Sama dengan ini PX kali U dipindahkan min PX kali U. Ini adalah PD dengan variabel dipisahkan. DU per U adalah min PX, DX-nya kali silang. Ya, DX-nya kali silang ke belakang. Sehingga ini akan terjadi integralkan integral DU per U min integral PX dx ya. Sebetulnya integral min ini boleh keluar. Ini menjadi ln U sama dengan, nah ini supaya jadi ln E pangkat min integral PX dx. Ya. Oke. Nah, jadi ln sama dengan ln, U sama dengan E pangkat min integral PX dx. Jadi mirip dengan tadi ya. Hanya bedanya nanti yang di belakangnya ini ada mengandung U pangkat N. Nah, di sini kita cari U pangkat N berapa? U pangkat N berapa? Nanti Vn-nya kita cari ya. Oke, kita cari karena U tahu U pangkat N berapa nih? U pangkat N sama dengan E pangkat min integral PX dx kurung pangkat N. Nah, ini pangkatnya dikali kan berarti ya. Berarti ini E berpangkat. Jadi pangkatnya dikali. Jadi menjadi min N integral PX dx. U pangkat N ini adalah ini ya. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Halo? Kok pada diam nih? Jawab dong. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Cuma satu orang yang jawab. Yang lain jelas nggak? Nah, baru kita salin nih. Yang kita salin ini, baru kita ganti ya. Kita salin yang ini. Seperti tadi, UV aksen. Ya. Ditambah, apa tadi? UV aksen. U aksen. Ditambah PX kali U. Kali V. Sama dengan, apa tadi? Ini kan. U aksen V plus U aksen V, UV aksen ya. UV aksen ditambah U aksen per PX tambah UV kali V, U pangkat N, V pangkat N, U pangkat N, V pangkat N
kali Qx. Nah, bedanya ini kita cari ya. Jadi ini U kali V aksen itu adalah dV per dx. Kita ubah. V aksen adalah dP per dx. Ini sama dengan 0. Akibat ini 0, hilang nggak nih? Ya, ini 0 kali P 0 sama dengan U pangkat N P pangkat N Qx. Nah, ini juga terjadi PD dengan variabel. U-nya bisa kita gabung nih. U-nya pindah ke sini, jadi dV tetap, V pangkat N-nya pindah ke bawah, jadi per V pangkat N, U pangkat N per U, ini enggak, U-nya turun ke bawah, U-nya ke bawah sini, kali Qx. Apa terjadi? V pangkat N-nya naik ke atas, jadi V pangkat min N, betul enggak? V pangkat N naik ke atas kan V pangkat min N, V pangkat min N, ya, V pangkat min N kali dV sama dengan, ini dibagi. Kalau dibagi pangkatnya dikurang, jadi U pangkat N min 1 enggak? U pangkat N bagi U pangkat 1 adalah pangkatnya dikurang, N kurang 1 kali Qx. Nah, kita cari lagi nih. Tunggu dulu, mana? Tadi U berapa? U-nya sama dengan berapa nih? E pangkat min integral Px dx. Sekarang U pangkat N min 1 berapa? Ya. Berarti ini tidak perlu cari ya. Oh, perlu gak U pangkat N-nya tidak perlu cari nih, sorry. Itu enggak? U pangkat N tidak perlu cari ya. Tidak perlu cari sebetulnya. Ini yang kita cari yang belakangnya. U pangkat N min 1. Nah, kita masuk sini. U pangkat N min 1 adalah, U-nya sendiri tadi adalah E berpangkat min. Integral Px dx kurung pangkat N min 1. Enak? Ke sini yang kita butuh ini ya. U pangkat N min 1, berarti sini adalah sama dengan berapa? Ini dikalikan. E berpangkat min N min 1 integral Px dx. Ya kan? Min kali N min 1. Nah, kita masuk sini. V pangkat min N dV sama dengan, ini ganti nih. U pangkat min 1 adalah E berpangkat min N min 1 integral Px dx. Dx-nya mana nih dx-nya? Aduh, ini dx-nya, ini tadi dx-nya belum dikali, yang kali ke silang ke sana, berarti di sini ya. Dx-nya ini ke silang ke sini, belakang, ini ada dx. Ya, ini ada kali dx. Ya. Ini kali, ini baru ini U pangkat N min 1 nih. Ini U pangkat N min 1 ya. Kali Qx dx, ya belum ya. Kali Qx dx. Nah, waktu ini integralkan V pangkat min N dV sama dengan integral dari E berpangkat kalau dimasukkan ke dalamnya apa nih? Tanda ini dimasukkan ke dalam menjadi 1 kurang N enggak? Ya, min N plus 1. Min N plus 1 atau plus 1 min N ya. Integral ya. Integral Px dx kali Qx kali dx. Setiap ini integral, ini harus tambah konstanta. Ya. Waktu ini diintegralkan, tambah konstanta. Nah, ini kita hitung dulu berapa nih? Kita hitung dulu. Integral V pangkat min N dV sama dengan apa? Seperpangkat tambah 1 kali V berpangkat tambah 1, ya kan? Sehingga hasilnya seper pangkat tambah 1 V pangkat tambah 1, ya enggak? Betul ya? Seperpangkat tambah 1 V pangkat tambah 1 dV sama dengan, nah ini salin aja apa? Integral E berpangkat 1 kurang N
Ya, 1 kurang N integral Px dx kali Qx kali dx tambah C. Kemudian ini kan ini dikali silang ya. Dikali silang ke sini sehingga ini menjadi V berpangkat 1 kurang N. Ya. V berpangkat 1 kurang N sama dengan ini dibalik ya. Min N plus 1 kurang N. Ini 1 kurang N enggak ya? Min N plus 1 adalah 1 kurang N dikali integral dikali gini ya, dikali E berpangkat 1 kurang N integral Px dx kali Qx kali dx tambah C. Oke? Karena ini V-nya pangkat 1 kurang N, U-nya juga kita cari, U-nya tadi berapa? U-nya sama dengan E pangkat min integral Px dx. Ya, lihat di atas ya, U-nya. U-nya adalah E pangkat min integral. Ini tidak perlu ternyata U pangkat N, tidak perlu cari ya. Ini tidak perlu cari, ini salah. Jadi kita cari U pangkat sama, yang sama dengan ini. Ini pangkat 1 kurang N, sehingga terjadi U pangkat 1 kurang N sama dengan apa? E berpangkat min integral Px dx kurung ya, berpangkat 1 kurang N. Sehingga U pangkat 1 kurang N sama dengan apa? Sama dengan E berpangkat min dari 1 kurang N integral Px dx. Ya nak? Min kali ini, atau ini dibalik menjadi barulah kita masukkan rumus dari solusinya tadi kan Y solusi umum PD adalah Y sama dengan U kali V. Tetapi karena ini pangkatnya, P-nya pangkat 1 kurang N, kita cari juga U pangkat 1 kurang N, semuanya pangkat. Berarti Y pangkat 1 kurang N sama dengan U kali V berpangkat 1 kurang N. Sehingga hasilnya Y pangkat 1 kurang N sama dengan U berpangkat 1 kurang N dikali V pangkat 1 kurang N. Semuanya pangkat 1 kurang N ini. Nah, diganti. Kita ganti ya. Kita ganti jadi Y. Ini merupakan solusinya. Y pangkat 1 kurang N sama dengan kita salinnya U pangkat 1 kurang N kali V pangkat 1 kurang N. Sehingga Y pangkat 1 kurang N sama dengan, nah, mana nih? U pangkat 1 kurang N ini, salin nih. U itu hasilnya adalah E berpangkat, berapa tadi? 1 kurang N, E berpangkat min 1 kurang N integral Px dx dikali, nah, berapa V ya? V pangkat 1 kurang ini nih. 1 kurang N, ya. 1 kurang N kali integral E pangkat. Nah, berapa nih? E pangkat 1 kurang N. E pangkat 1 kurang N integral Px dx kali Qx kali dx tambah C. Nah, ini letakkan di depan. Ya, di depan. Sehingga Y pangkat 1 kurang N sama dengan ini 1 kurang N E berpangkat. Ini kalau mau dibalik N min 1 atau biaya min dari 1 kurang N integral Px dx dikali integral E pangkat 1 kurang N integral Px dx kali Qx kali dx tambah konstanta C. Sebenarnya ini rumus panjang ini, rumus aslinya nih. Nah, oleh Profesor Dangendali karena bentuk ini, ya ini pangkat min ini kan boleh turun ke bawah nak? Min ini kan boleh turun ke bawah, ini 1 kurang N, ini 1 kurang N per, ini turun ke bawah, min turun ke bawah ya plus E berpangkat 1 kurang N
integral Px dx. Ya, pangkat min ini jadi plus kan? Min jadi plus. Ini tetap integral E pangkat 1 kurang N integral Px dx kali Qx kali dx tambah C. Nah, karena ini sama. Ini sama enggak? Sama ini. Sama enggak ini? Itu yang dimisalkan dengan Sx mediatornya. Sx adalah E berpangkat 1 kurang N integral Px dx. Ini ya. Dimisalkan sehingga bentuk ini menjadi apa? Y pangkat 1 kurang N. 1 kurang N per Sx. Ini Sx kali integral Sx kali Qx kali dx tambah C. Ya, sehingga terjadilah ini Y pangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N per Sx kali integral Sx kali Qx kali dx tambah C. Jadi bentuknya sederhana sekali. Di solusi dari PD Bernoulli adalah Y pangkat 1 kurang N sama dengan 1 kurang N per Sx kali integral Sx kali Qx kali dx tambah C. Di mana Sx-nya, ini harus ingat nih, di mana Sx-nya adalah E pangkat 1 kurang N integral Px dx. Beda dengan PD Bernoulli ya, ini tidak ada 1 kurang N-nya, tidak ada. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Halo? Pak. Jelas sampai sini? Yang lain jelas enggak? Jelas, Pak. Ya. Apa perbedaan? Nah, kalau Anda lihat apa perbedaan ini? Kalau lihat perbedaan antara PD Bernoulli dengan PD linear. Nah, saya kasih lihat Anda ya. Ini PD linear. Ya, PD linear. Sini PD Bernoulli. Ya. Bernoulli. Untuk umumnya ini dy per dx tambah px kali y sama dengan qx. Ke sini dy per dx tambah px kali y sama dengan y pangkat n. Ini bedanya y pangkat n ini tidak ada y pangkat n nih. Kali qx. Jadi sini kalau lihat ini kapan PD Bernoulli jadi PD linear? Kalau n-nya sama dengan 0, betul enggak? Kalau n sama dengan 0, y pangkat 0 berapa? Y pangkat 0 1 enggak? Berarti ini ya, 1 sini. Jadi PD Bernoulli lebih luas dari PD linear, lebih gede ya. Jadi kalau n-nya saya ambil 0, maka PD Bernoulli menjadi PD linear. Sudah jelas? Nah, itu mediatornya tadi oleh Profesor Dendali bahwa Sx adalah E pangkat integral Px dx. Yang kalau PD Bernoulli-nya Sx adalah E pangkat 1 kurang N integral Px dx. Coba saudara lihat. Kalau N-nya sama dengan 0, Y pangkat 0 1, betul ya? Coba sini. N-nya 0, 1 kurang 0 berapa? 1 kurang 0, 1. Betul nggak? 1 sini. Kalau N-nya 0, 1 kurang 0, 1 kan? Jadi E pangkat 1 integral Px dx. Ya, sama ya. Jadi ini mediatornya ya. Jadi kapan PD Bernoulli menjadi PD linear? Kalau N-nya sama dengan 0. Y pangkat 0, 1. Sini 1 kurang 0, 1. 1 enggak ditulis ya. Nah, sehingga solusinya, ini solusi umum PD linear. Di sini solusi umum, kata umum itu mengandung C ya, PD Bernoulli ya. Yaitu di sini Y adalah 1/Sx kali integral Xx kali Qx kali dx tambah C. Terus ini Y pangkat 1 kurang N, beda ya. Di sini Y pangkat 1 Y. Y. Ini sama dengan 1 kurang N per Sx integral
kali integral xx kali qx kali dx tambah c. Dalamnya sama. C tambah c. Anda lihat bedanya sini. Kalau n ini ganti 0, betul enggak? N ini ganti 0. 1 kurang 0, 1. Betul ya? Iya, pangkat 1. 1 kurang 0, 1. Kan? Jadi apabila PD Bernoulli semua n diganti 0, maka jadilah PD linear. Sudah tahu perbedaannya antara PD linear dengan PD Bernoulli. Jadi berarti PD Bernoulli itu lebih luas, ya. Jadi ekspansinya lebih luas. PD linear bagian dari PD Bernoulli sebetulnya. Apabila PD Bernoulli n-nya ganti 0, maka terjadilah PD linear. Sudah jelas sampai sana? Betul enggak? Kalau n-nya ganti 0, y pangkat 1 kurang 0, 1. 1 kurang 0, 1. Udah, yang belakang sama semua. Ini tambah C sini. Ini tambah C. Oke. Ada pertanyaan di sini? Halo? Sebelum saya masuk contoh dari PD Bernoulli. Ya. Contoh PD Bernoulli. Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik, kita lihat contohnya. Ya, pembuktiannya sudah ya, sudah tahu ya dari mana datangnya PD Bernoulli. Mungkin di buku saya C itu adalah D, sama ya. D itu konstan, C konstan, lebih bagusnya C sebetulnya. Ini pengaruh dulu Profesor Denali pakai D ya. Jadi saya pakai D. Oke. Nah. Ini ada contoh ya. Contoh dari PD Bernoulli. Kita coba. Ini save dulu. Hari ini pokoknya selesai PD tingkat 1 atau order 1 derajat 1 pangkat 1 ya. Selesai semuanya. Maka minggu depan kita masuk dengan tingkat PD tingkat tinggi atau order 2 atau lebih, homogen dan non homogen ya. Ini contoh PD Bernoulli ya. Contoh PD Bernoulli, salahnya ada U. Bernoulli ya. Yaitu BY per dx tambah 2Y per X sama dengan XY pangkat 2. Oke. Oh ya, di buku ya yang saya berikan Anda itu semua latihan sudah dijawab sama saya tuh. Jadi coba Anda lihat deh ya. Sebagai latihan ini Anda coba kerjaan sendiri untuk cocokkan ya. Oke, PD Bernoulli itu kan dy per dx tambah px kali y sama dengan y pangkat n kali qx. Kalau dari sini berapa px-nya, berapa qx-nya, dan berapa n-nya. Ada n-nya. Kalau n ini jelas nih, y pangkat 2, y pangkat n. N-nya berapa nih? Halo, n-nya berapa? 2 kan? Halo? Kalau px-nya sini berapa nih? 2 kan y-nya, 2 per x kan, 2 per x kali y. Berarti y ini kita keluarkan tinggal 2 per x. Itu px-nya. Berapa qx-nya? Nah, qx-nya mengandung suku x saja. X pangkat 1. Nah, dari sini kita cari Sx. Apa rumus Sx? Hati-hati, beda dengan PD linear. 1 kurang n. Ya, nak? 1 kurang n integral px dx. Jadi E berpangkat 1 kurang n-nya berapa sini?
2, 1 kurang 2, integral Px-nya adalah nih, Px-nya 2 per X dx. Sama dengan E pangkat min integral 2 dx per X. Nah, ini bisa keluar. E berpangkat min 2 integral dx per X. Iya kan? Duanya boleh keluar. Jadi E pangkat min 2 integral dx per X adalah ln X. Ingat, sifat logaritma pengali pindah ke belakang jadi pangkat. Hasilnya apa? E pangkat ln X pangkat min 2. Ya kan? E berpangkat ln pengali di depan logaritma pindah ke belakang jadi pangkat. Sehingga ini hasilnya adalah E pangkat ln berapa? E pangkat ln U. U-nya sini X pangkat min 2. Dan E pangkat min 2 adalah 1/X kuadrat. Sorry. Sampai sini jelas nggak? Halo? Sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Baik. Dan dapat ini barulah kita jawab jadi solusi umum PD Bernoulli, ya. Jadi solusi umum PD, ya itu aja lah. PD-nya Bernoulli pasti ya. Rumusnya apa? Y pangkat 1 kurang N, jangan lupa. 1 kurang N, ya, kalau PD linear nggak ada nih, Y pangkat 1 aja sini. Ini juga 1 juga. Per Sx kali integral Xx kali Qx kali Dx tambah C. Kok saya nggak keluar ini ya? Bentar. Oke, jadi N-nya adalah berapa tadi N-nya? Halo? N-nya 2 ya, N-nya 2 kita ganti. Jadi Y pangkat 1 kurang 2, semua N ganti 2. 1 kurang 2 per Sx, Sx-nya berapa? Terserah Sx-nya mau pakai mana nih? X pangkat min 2 atau supaya skor salah satunya. Kalau nya di penyebut pakai X pangkat min 2 boleh. X pangkat min 2 kali, kalau dia di atas ya pakai 1/x kuadrat sama ya. 1/x kuadrat kali Qx, Qx-nya berapa? Qx-nya sama dengan X, Qx-nya X, dx tambah C. Nah, ini Y pangkat min 1 sama dengan apa? 1 kurang 2 min 1. Ini naik ke atas. X pangkat min 2 naik ke atas jadi apa? X kuadrat kali integral. Ini coret. X dengan X kuadrat per X tinggal kan? Di atasnya dx. X per X kuadrat kan 1/X. Tambah C. Jadi Y pangkat min 1 ini 1/Y. Ya. Y pangkat min 1 adalah 1/Y. Ini min X kuadrat. Min 1 satunya tidak ditulis. Ini hasilnya apa? Integral dx per X adalah ln X tambah C. Jadi dalam persamaan diferensial, harga mutlak kita hilangkan. Nah, ada yang jawab seperti ini aja, benar. Atau mau dibalik juga benar. Enggak? Jadi ada yang jawab seperti ini, selesai bersini. Kalau saya bersini, oke. Mau dibalik boleh, Y sama dengan apa? Nah, hati-hati. Kalau ini dibalik 1/, gitu kan. Min X kuadrat dikali ln X tambah C. Ya, sampai sini ini boleh ya. Oke ya. Jelas tentang PD Bernoulli? Halo? Halo? Kok enggak ada suara deh? Ya? Jelas Bang tadi. Oke, yang lain? Kalau enggak jelas tanya ya. Jangan diam. Malu bertanya, lalu tanya alamat sesat di jalan. Kalau di matematik tuh malu bertanya, nggak ngerti Anda. Akibatnya ujiannya gagal. Ya. Baik. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak dulu? Ya. Contoh lain lagi misalnya. Ya. Kita ambil contoh lainnya. Berapa nih?
Sebenarnya jawab soal-soal yang itu sudah terjawab semua ya. Yang buku yang ini, yang saya pegang ini buku kalkulus lanjut, nggak ada jawabannya. Tapi di ini sudah ada ya. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada tanya, ya saya kasih contoh lain lagi. Misalnya, Oke. Nomor 6, mungkin kalau Anda lihat soal latihan nomor 6, yaitu Y aksen, Y aksen tambah Y per X, sama dengan X kuadrat, Y pangkat 3. Ya. PD Bernoulli. Mengapa PD Bernoulli? Karena ada Y pangkat N-nya. Fungsinya itu ya. Kalau tidak ada ini fungsi X saja, ini nama PD linear. Ya, ini kan arti Y aksen ini kan DY per, biasa kan DY per DX. Ini kan seper X kali Y dengan Y pangkat 3 kali X kuadrat. Kan itu. Y pangkat N ya. Nah, bentuk umum dari PD Bernoulli, ini PX kali Y sama dengan Y pangkat N kali QX. Oh, oke. Sorry, ini garisnya terpotong. Nah, di sini PX berapa, QX berapa, N berapa? Kalau N ini jelas nih, N berapa nih? 3. Berapa PX? PX sama dengan seper X. Berapa QX? Nah, QX ini adalah X kuadrat. Sudah jelas sampai sini? Nah, baru tadi SX, mediatornya apa? Perantara tadi kan? Ini jasa dari Prof. dan yang tadi mempermudah. Yaitu E pangkat 1 kurang N, integral PX dx, sama dengan E berpangkat 1 kurang 3, integral dari PX-nya adalah seper X dx. E pangkat 1 kurang 3 min 2, integral dx per X. Sehingga hasilnya E pangkat min 2, integral dx per X adalah ln X. Min 2 pindah ke belakang, pengali pindah ke belakang jadi pangkat, berarti E pangkat ln X pangkat min 2. Ya nak? Nah ini hasilnya adalah E pangkat ln U ya, di belakang ln. E pangkat ln U, X pangkat min 2. Atau ini sama dengan seper X kuadrat. Oke? Nah, ini baru kita jawab. Jadi, solusi umum. Ya, solusi umum PD. Dalam hal ini PD Bernoulli adalah Y pangkat 1 kurang N, 1 kurang N per SX, dikali integral SX, kali QX, kali DX tambah konstanta C. Y pangkat 1 kurang N-nya berapa tadi? N-nya 3 ya. N-nya 3. 1 kurang 3 per SX-nya berapa? SX-nya ya salah satu ini. Kalau ini pangkat penyebut di min kasih. X pangkat min 2. Supaya naik ke atas di plus. X pangkat min 2 itu kan seper X kuadrat. Kali QX. QX-nya berapa? QX-nya di sini adalah X kuadrat. Ya. X kuadrat. QX-nya adalah X kuadrat. DX tambah C. Sehingga ini adalah Y pangkat 1 kurang, adalah min 2. Ya. Ini adalah min 2. Ini min 2 ya, sama dengan min 2, ini naik ke atas, X pangkat 2, dicoret, pangkat 2 dicoret. Tinggal integral dx saja tambah C. Sehingga ini seper Y kuadrat sama dengan min 2 X kuadrat kali integral X
X, negara X tambah C. Ini hati-hati ya. Kalau ini Anda kalikan bahaya, jawabnya ke sini aja lah, udah aman gitu. Ini kalau dikalikan ini menjadi min 2x pangkat 3, min 2 x, C kali x kuadrat. Nah itu, biar dia begini lah asli. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Oh, halo? Buat ada pertanyaan, diam aja tuh. Halo? Ya? Mana nih? Nggak dijawab nih. Kita masih ada waktu 40 menit lagi ya. Kita lanjutkan aja. Sampai sini ada pertanyaan enggak tuh? Halo para mahasiswa, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Anda harusnya baca-baca dulu juga yang ada di e-book ya. Itu e-book saya tuh. Bagian buku-buku itu per chapternya, per babnya. Sudah saya bawakan, itu harusnya Anda pelajari. Mungkin jalannya ada yang beda, pasti ada yang beda ya. Ini jalan-jalan yang lebih mudah ya. Oke, kalau nggak ada, kita masuk topik berikutnya adalah PD. Jadi ini sudah selesai semua ya. Ini disebut PD tingkat 1 derajat 1 atau PD Ode 1 pangkat 1 ya, sama ya. DYPDX itu, ya aksen itu adalah PD tingkat 1 derajat 1, PD Ode 1 pangkat 1 atau derajat 1 sama ya. Nah, berikutnya kita masuk dengan PD tingkat 2 atau Ode 2 ya. Homogen dulu ya. Jadi ada non homogen, ada homogen. Baik. Jadi selanjutnya kita masuk topik yang sudah selesai tentang tingkat 1 derajat 1 atau Ode 1 pangkat 1 ya. Sekarang kita masuk PD tingkat N. Tingkat atau order N ya, N ya. PD tingkat order N. Nah, derajatnya homogen. Homogen. Tingkat atau order. Jadi ini misalnya sini D pangkat 2 Y per DX pangkat 2. Ini turunan kedua Y double aksen, tulisnya Y double aksen sama min 5 DY per DX ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, homogen tuh ini. Kata homogen tuh sama dengan 0 ya. Kata homogen. 0. Nah, ini untuk penyelesaian ini kita menggunakan namanya operator D. Operator D. Operator D itu DY per DX itu sama dengan D dari Y. Ya. Satu kan ini turunan pertama satu. D itu D nya 1. Kalau D kuadrat Y per DX kuadrat, ini adalah D pangkat 2 kali Y. Ini kali ya. DY, D kali Y, ini D kuadrat kali Y. Kalau D pangkat 3 Y per DX pangkat 3, D pangkat 3 Y. Kalau pangkat N, sama. D pangkat N Y. Sudah paham ini operator D-nya? Jadi ini adalah D kuadrat Y min 5 DY tambah 6Y sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, ini
Ada yang sama enggak nih? Y. Keluarkan Y. D kuadrat min 5 D tambah 6 kurung kali Y sama dengan 0. Ya. Nah, Y itu enggak mungkin 0 ya. Y itu enggak mungkin 0. Kalau ini Y 0, apa yang mencari ya? Jadi Y itu adalah dalam bentuk solusinya E pangkat apa gitu ya? Alpha X misalnya. Sehingga inilah yang mungkin 0 ini ya. Ini yang 0. Nah, ini disebut persamaan eigen. Ya. Persamaan eigen. Ya. Persamaan eigen atau disebut karakteristik. Persamaan karakteristik. Ya. Ya, persamaan karakteristik, panjang amat tulisannya. Jadi kita pakai persamaan eigen aja. Karakteristik. Ya. Karakteristik. Ya, kita disingkat eigen ya. Nah, ini biasanya diambil D itu sama dengan alfa. Di sini alfa kuadrat min 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Y tidak mungkin 0 ya. Y tidak mungkin 0. Y itu yang kita mencari. Kemudian diuraikan, ini persamaan eigennya bisa diuraikan berapa nih? Jumlahnya min 5 AC kali 6. Berarti alfa min 2, alfa min 3. Jumlahnya min 5 itu enggak? Min 2 tambah min 3 min 5. AC kalinya min 2 kali min 3 plus 6. Jadi alfa 1 sama dengan 2, alfa 2 sama dengan 3. Sehingga ini boleh terbalik ya. Ini boleh terbalik, alfa 1 3, alfa 2-nya 2. Boleh. Sehingga solusi umum ya. Solusi umum homogen, PD homogen, solusi umumnya atau YH. Ini biasanya Y ya. YH boleh. Y homogen apa? Y homogen sama dengan C1 E pangkat, kalau berbeda gini, C1 E pangkat alfa 1 X ditambah C2 E pangkat alfa 2X. Sehingga solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1-nya 2 atau 3, boleh terbalik ya, ini boleh terbalik. 2X ditambah C2 kali E pangkat 3X. Atau terbalik, C1 E pangkat 3X tambah C2 kali E pangkat 2X. Jadi ini jawabannya ada dua kemungkinan. Oke? Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa D sama dengan alfa? Nah, kita ambil soal yang sama ya. Coba kita ambil. Tadi D kuadrat Y per DX kuadrat kurang 5DY per DX tambah 6Y sama dengan 0. Ya, sama ya. Soalnya sama. Saya tunjukkan Anda mengapa. Nah, kita solusinya itu kita misalkan solusi umum PD itu, ya ini ya. Solusi umum. Itu Y adalah E pangkat alfa X. Untuk umumnya. Y adalah E pangkat alfa X, maka Y aksen atau DY pada X berapa? Y aksen nih. E pangkat alfa X kali alfa enggak? E pangkat U kali U aksen. Alfa X itu kan alfa kan? Halo? Y sama E pangkat alfa X, DY aksen atau DY pada X adalah, ini kan boleh tulis ini. Y double aksen kurang 5Y aksen tambah 6Y sama dengan 0. Atau ini Y aksen nih. Sama ya. Nah, ini sama dengan alfa kali E pangkat alfa X. Terus Y double aksen apa? Atau D kuadrat Y per DX kuadrat. Sama dengan alfa kali E pangkat alfa X kali, ya kan, alfa ini konstanta. Nah, E pangkat U tulisnya E pangkat U kali U aksen. Alfa X itu kan alfa lagi. Jadi aksennya alfa kuadrat E pangkat alfa X. Sehingga terjadi sini Y double aksennya adalah alfa kuadrat E pangkat alfa X min
5 kali Y aksennya adalah alfa, E pangkat alfa X, tambah 6. Y-nya adalah tadi E pangkat alfa X. Nah, ini nak boleh 0 ya. Nak boleh 0. Sama dengan 0 sini. Nah, Anda lihat, keluarkan E pangkat alfa X-nya. Itu Y itu. Kita keluarkan alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 kurung E pangkat alfa X sama dengan 0. Ini yang Y kan? Sama dengan Y. Anda lihat tadi ini. Ini hasilnya D kuadrat min 5 plus 6Y. Siapa enggak? Kalau ini, kalau kita teruskan, ini kan artinya alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 kali Y sama dengan 0. Tadi D kuadrat, ini tadi yang tadi apa? D kuadrat kurang 5D tambah 6. D kuadrat kurang 5D tambah 6 kali Y sama dengan 0. Berarti dari sini apa nih? Apa yang Anda tarik sini? Yang identik. D itu sama dengan alfa. Iya enggak? Halo? Halo, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya. Mengapa D diambil sama apa? Sebetulnya identik ya. Kalau kita cari dengan rumus turunan ini, ya. Tapi kita tidak cari begitu kan, kita langsung ke sini. Oh ya, kemudian mengenai akar-akarnya. Kalau akar-akar persamaan eigen atau persamaan karakteristik itu bisa alfa 1 yang pertama berbeda. Bisa 2, bisa 3 ya. Bisa enggak ini 3 gitu. Sehingga solusi homogennya adalah C1 ada 3 ya. C1 E pangkat alfa 1 X tambah C2 E pangkat alfa 2 X tambah C3 E pangkat alfa 3 X. Kalau ada 4 tambah C4 E pangkat alfa 4 X dan seterusnya. Kalau dia kembar, kembar 3, bisa kembar 2, kembar 3, maka ya homogennya apa? Ini akan terjadi sebetulnya ya. Kalau kembar 3 sini ini kita anggap ini sama dengan alfa ya. Sama dengan alfa karena sama 3-3-nya. Berarti sini akan terjadi C1E kali yang pertama ini X pangkat 0. X pangkat 0. E pangkat alfa X. Kan semuanya alfa ya. Tambah C2 X pangkat 1. E pangkat alfa X. C3 kali X kuadrat. E pangkat alfa X. Ini seolah X-nya itu pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga ini terjadi, pangkat 0 kan 1 ya. C1 tambah C2X, ini C2X, tambah C3, X pangkat 2, kurung E pangkat alfa X. Kalau 2, ini buang nih. C1 tambah C2X, kurung E pangkat alfa X. Sudah paham? Kalau ini 2 suku aja, yang 3-nya buang. Sehingga C1 tambah C2X. Kalau 4 tambah lagi, tambah C4, X pangkat 3, E pangkat alfa, kurung E pangkat alfa X. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Kok diam aja nih? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu alfanya itu tuh dalam dimasukin angkanya juga nggak sih? Maksudnya kayak Iya dong. sudutnya gitu. Alfanya itu dapat dari ini yang akar persamaan eigen tadi ini nih. Oh. Diuraikan nih. Dari sini. Ya. Dari sini. Enggak, maksud saya alfanya itu tuh bukan dalam bentuk sudut gitu dong kan, Pak? Kayak Alfa dalam bilangan numerik. Numerik ya. Angka. Ya. Angkanya bisa akar, bisa. Ya. Nanti ada 3 macam. Yang ketiga, hati-hati nih. Yang ketiga, alfa 1, 2-nya bentuk bilangan kompleks. Jadi A plus minus IB.
atau BI. I adalah apa? Di mana I adalah akar min 1. Ya. I kodak adalah min 1. Ya. Nah, kalau gini, maka solusi homogennya adalah E pangkat AX kali A besar kali cos BX ditambah B besar kali sin BX. Nanti saya buktikan ya dari mana rumus ini. Oke, sampai sini ini bentuknya, bentuk 3 macam tadi ya. Halo. Halo, jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Ya. Nah, kalau ini 2 tadi kan cukup nih, C1 E pangkat alfa 1 X tambah C2 E pangkat alfa 2 X. Kalau yang ini 2 juga sampai sini aja ya. Kalau ini 2 ya, biasanya yang yang kompleks kan plus minus, berarti genap ya. 2, 4, 6 gitu ya. Yang mungkin terjadi. Ya. Oke, gimana kalau dia alfa 1 sama tidak sama dengan alfa 2 lah. Mungkin saya buktiin nomor 3 dulu ya. Nomor 3 dulu. Nomor 3 dulu ya. Nomor 3 ini agak aneh, beda Anda lihat kan. Oke. Nomor 3 gini. Ini sebetulnya ambil dari nomor 1. Ya, diambil dari nomor 1, dianggap berbeda ya. Yang nomor 3 kalau belum hilang. Nah, yang bentuk ketiga ya, sorry untuk ketiga aja. Akar-akarnya adalah alfa 1, 2-nya A plus minus IB. Berarti alfa 1-nya yang plus, misalnya A plus IB, sedang alfa 2-nya yang min, A min IB. Nah, jadi ini dianggap 2 akar berbeda, tetapi akar-akarnya dalam bentuk bilangan kompleks. Karena ini real, ini imajiner. Ada I-nya. Ini real, ini imajiner. Nah, sehingga solusi homogennya adalah kita pakai yang rumus yang nomor 1 tadi. C1 konstanta pertama kali E pangkat alfa 1 X ditambah C2 kali E pangkat alfa 2 X. Ya, X ini bisa diganti T ya nanti ya. Bisa kalau Y dalam fungsi T. Ini Y dalam fungsi X nih. Ya, dalam hal ini Y adalah fungsi X. Maka dalam X. Tapi kalau Y adalah fungsi T, X ini diganti T. Ya. Nah, kita masukkan Y homogen adalah C1 kali E pangkat alfa 1-nya kita ganti, alfa 2-nya kita substitusi ya, kita ganti berapa? Alfa 1 di sini apa? A tambah IB kurung kali X ditambah C2 kali E pangkat alfa 2-nya A kurang IB kurung kali X. Nah, sehingga Y homogen adalah C1 kali, ini kalau kita kali apa nih? E pangkat AX ditambah IBX. Betul nggak? Ini juga C2 kali E pangkat A kali AX min IBX. Sehingga Y homogen adalah C1 kali E pangkat AX. Oh, ini pecah nih. Boleh pecah kan? Kalau dikali pangkatnya dijumlahkan. Ini pecahkan menjadi E kali E. E pangkat IBX. Betul enggak? Kalau dikali pangkat ini tambahkan AX tambah IBX. Ini dia kan AX tambah IBX. Kalau ini sama juga E pangkat AX kali E pangkat min IBX. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Sama? Oke? Kemudian Anda tahu ini AX sama. Dikeluarkan. Y homogen dikeluarkan E pangkat AX-nya
tinggallah C1 kali E pangkat I BX ditambah C2 kali E pangkat I kali min BX. Ya enggak? Min I BX kan I kali min BX. Kemudian E pangkat AX kali C1 kali apa? Ini adalah apa nih? Rumus Euler. Masih ingat rumus Euler? Karena saya jelaskan rumus Euler waktu itu. Ada kan? Batu bilang kompleks ya. Di kalkulus 1. Halo? Apa rumusnya? Cos theta. Masih ingat enggak? E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Di bilangan kompleks. Ada kan? Halo? Masih ingat enggak ini? Nah, tetanya ini BX. Tetanya BX. Jadi berarti sini cos BX ya, cos BX ditambah I sin BX. Tambah ya. C2 dikali ini. Nah, ini hati-hati nih. Cos min BX. Cos min BX, cos BX enggak? Anda tahu kan cos min alfa sama enggak cos alfa? Karena cos di kuadran keempat positif, enggak? Cos min alfa sama cos alfa. Kuadran keempat positif kan? Ya. Terus hati-hati kalau sinnya sin min alfa adalah min sin alfa. Kuadran keempat sin negatif. Ya, negatif. Jadi ini min I sin BX. Nah, kemudian ini dikalikan satu, jadi apa? Y homogen adalah E pangkat AX. Coba kita kalikan nih. C1 kali cos BX ditambah I C1. I kali C1 kali sin BX ditambah C2 kali cos BX min I C2 kali sin BX. Kemudian cos dengan cos. Ini cos. Kita gabung. Berarti ini C1 tambah C2 kurung cos BX. Ya enggak? Jadi Y homogen adalah E pangkat AX dikali E pangkat AX ya. Dikali. Nah, kita lihat C1 tambah C2. Keluarkan cos BX-nya. Ya. C1 tambah C2 kurung cos BX. Betul ya? Yang real. Nggak ada I-nya, nggak ada I-nya. C1 cos BX, C2 cos BX. Nah, ini hati-hati nih. I-nya ada, ini min I. Keluarkan I-nya. Keluarkan I-nya, ini I kurung C1 kurang C2 kan? C1 kurang C2 sin BX. Kalau kita keluarkan I-nya, jadi plus I. C1 kurang C2 kan? Keluarkan sin BX. Sampai sini jelas ini? Halo? I dikeluarkan, tinggal sini C1, sini min C2. C1 kurang C2. Sin BX-nya sama kan? Keluarkan. Nah, C1 tambah C2 ini yang dimisah dengan A besar, plus I kali C1 kurang C2 ini misalkan B besar. Sehingga solusi homogennya adalah E pangkat A kecil X dikali A besar kali cos B kecil X ditambah B besar kali sin B kecil X. Itulah rumus dari apa tadi? Kalau akar-akarnya dalam bentuk dua gang kompleks berbeda. Ya. Halo, sudah jelas sampai sini? Kenapa hasilnya seperti ini? Jadi kan, saya tunjukkan tadi. Yang ketiga, ini jawabnya. Yang mungkin ada E pangkat A cos BX tambah B sin BX. Sama enggak? Halo. Kok diam nih?
Sama Pak, sama kayak yang rumus Ya. yang nomor 3 tadi. Jelas ya? Jelas Pak. Sampai situ dulu yang berbeda nanti sama yang apa akan saya jelaskan. Ada patnya mas ini? Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ya. Nah, mungkin kita latihan dulu yang kalau misalnya saya tonton lah ya, tadi sudah ya yang berbeda. Sekarang yang kembar gimana? Kalau kembar gimana? Ya. Kalau kembar gimana? Kalau misalnya D kuadrat Y per DX kuadrat min 6 DY per DX ditambah 9Y sama dengan 0. Ini homogen ya, sama dengan 0. Ini bahasanya apa nih? PD order atau tingkat. Order atau tingkat 2. 2 yang tertinggi kan pangkat 2 nih. 2 homogen. Mengapa homogen? Karena ini ada sama dengan 0. Itu alasannya. Nah, ini terjemahkan dalam operator D. Ini adalah D kuadrat Y. Ingat tadi? Mana tadi? Di atas tadi. Ini ya. Ini. Di atas lagi satu. Ini operator D-nya. Jadi turunan kedua D kuadrat Y. Turunan pertama DY ya. Sehingga turunan min 6 turunan pertama D dari Y pangkat 1. Tambah 9Y sama dengan 0. Keluarkan Y-nya. D kuadrat min 6D tambah 9 kurung kali Y. Ya kan? Y-nya dikeluarkan. Y tidak mungkin 0. Inilah 0. Tapi T-nya ganti sama dengan alfa. Itu disebut persamaan egen. Persamaan karakteristik. Ya, persamaan egen adalah alfa kuadrat min 6 alfa tambah 9. Ada yang buku lain pakai ini M kuadrat min 6M tambah 9 sama dengan 0. Boleh aja. Alfa atau M terserah deh. Kemudian ini diuraikan jadi alfa kurang 3 pangkat 2 enggak? Segitiga Pascal. Betul enggak? Kuadrat utama alfa kuadrat 2 kalinya 2 kali alfa kali min 3 min 6 alfa tambah min 3 kuadrat plus 9. Sehingga alfa 12 sama dengan alfa 12 sama dengan 3 ya enggak? Ini kembar 2 kan? Atau dengan kata lain alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 3 ya enggak? Halo? Jelas sampai sini? Sehingga solusi umum PD, solusi umum PD adalah Y homogennya adalah apa? Tadi kan C1 tambah C2X karena 2 kurung E pangkat alfa X. Alfanya ini sebagai alfanya 3 ya. Alfa X. Sehingga Y homogennya adalah C1 tambah C2X kurung E pangkat alfanya berapa sini? 3. 3X. Sudah selesai. Paham? Halo? Sampai sini jelas? Ini contoh yang kembar. Mempunyai 2 akar kembar. Halo? Bisa mengerti nggak sampai sini? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Yang soal umum PD itu tuh ada 2 atau? Solusi umum itu ada yang tadi kembali lagi yang tadi ya.
Nih, akar persamaan egen, kalau dia berbeda, semuanya berbeda, bentuk ini masing-masing C1 kali E pangkat alfa 1X, tambah C2 E pangkat alfa 2X, tambah C3 E pangkat alfa 3X. Kalau 3 atau 2 ini aja. Kalau kembar 2 atau 3 gitu, ya ini. C1 tambah C2X tambah C3X pangkat 2, E pangkat alfa X. Alfa itu adalah yang akar yang kembarnya. Karena kalau mempunyai dua akar kembar, bilang kompleks, maka A-nya bilang realnya, B kecil, A kecil ya, B kecilnya adalah dari koefisien dari bilangan imajinernya. Nangkap maksudnya? Ini belum contoh, saya belum kasih contoh. Oh, oke. Bentar. Yang 1 2 tuh, ngerti enggak 1 2 nih? Iya, Yang pertama, bedanya yang satu ini tidak sama. mempunyai, yang pertama ini mempunyai akar-akar yang berbeda. 2 dan 3, 5 dan 4, min 3 sama min 7, atau min 3 sama plus 5. Itu berbeda tuh. Kalau ini kembar 2 atau kembar 3, atau kembar 4, bagi saya. Kalau ini dua akar bilang kompleks bentuknya. Contohnya, nah itu contohnya. Contohnya yang ini D kuadrat Y per DX kuadrat tambah DY per DX tambah Y sama dengan apa? 0. Nah, dalam operator D ini adalah D kuadrat Y. Dalam operator D ini diubah jadi DY tambah Y sama dengan 0. Dikeluarkan Y-nya D kuadrat tambah D tambah Y tambah 1 kan kurung kali Y sama dengan 0. Y nggak mungkin 0, ini yang 0 kan. Ini disebut persamaan Eigen. Ya, persamaan Eigen. Sama Eigen apa? D sama dengan alfa kan tadi kan sudah kita buktikan, alfa kuadrat tambah alfa tambah 1 sama 0. Ini pakai rumus ABC nih apa nih? Ini A-nya 1, ini B-nya 1, sini C-nya 1. Itu enggak? A-nya 1, B 1, C 1 kan? Nah, kita pakai rumus ABC, kan enggak? Rumus ABC. Rumus ABC apa? Alfa 1, 2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Betul kan? Tinggal alfa 1, 2 adalah min B. B-nya berapa? B-nya kan 1 tadi kan? Min 1 plus minus akar B-nya 1 pangkat 2 min 4 A1 C1. Kan 1 semua kan? A1, B1, C1 per 2A. 2 kali 1. Jadi alfa 1, 2 sama dengan apa? Min 1 plus minus akar 1 kurang 4. Enak. 1 kuadrat 1. Ini min 4 ke 1 ke 1 min 4 per 2. Jadi min 1 plus minus akar min 3 per 2. Min 1 plus minus akar min 3 sama enggak? Akar min 1 kali akar 3 per 2. Min 1 plus minus, nah akar min 1 I kan? I akar 3 per 2. Sehingga ini hasilnya alfa 1, 2 adalah min setengah, min 1 bagi 2, min setengah, plus minus, ini apa nih? Setengah akar 3 kali I, enak? Atau I setengah akar 3. Ini A-nya, A kecil, ini B kecil. Jadi ini A kecilnya sama dengan min setengah, B kecilnya adalah setengah akar 3. Sudah paham? Halo? A kecilnya min setengah ya. Min setengah, nih, min setengah. Nah, jika demikian, maka solusi umum PD homogen ini. Solusi umum ya PD-nya, Y homogennya adalah rumusnya apa tadi? E pangkat A kecil X kali A besar kali kosinus B kecil X ditambah B besar kali sin B kecil X. Jadi sehingga Y homogen adalah E pangkat A-nya berapa sini? A-nya min setengah kan? A-nya min setengah, ganti A-nya min setengah X kali A kali kosinus dari B-nya berapa? B kecil, setengah akar 3.
Di luar I ya, koefisien I. Setengah akar 3. Setengah akar 3 kali X. Gini ya. Ditambah B besar kali sin B-nya setengah akar 3 kali X. Lalu kita kalikan, Y homogen adalah E pangkat min setengah X kali A kali, ini boleh kosinus dari berapa nih? Setengah X akar 3 enggak? Nulisnya. Setengah akar 3 kali X kan setengah X akar 3. Tambah B kali sin, ini juga setengah kali X akar 3 setengah X akar 3. Udah, inilah solusi. Di mana A ini sebetulnya C1 kurang C2. C1 tambah C2, ini I kali dalam kurung C1 kurang C2. Itu kan. Ya, jadi kita tulisnya dalam bentuk AB. Adakah orang nulis ini? Adakah yang nulis ini C1, ini C2? Nah, bingung. Jadi kadang dibuat juga gini. Solusi homogennya adalah E pangkat min setengah X kali C1 kali kosinus setengah ya, kosinus setengah X akar 3 ditambah C2 kali sin setengah X akar 3. Jadi ada yang seperti itu. Ini pengganti A-nya C1, B-nya C2. Padahal A-nya sendiri sebenarnya aslinya C1 tambah C2. B ini aslinya apa? I dalam kurung C1 kurang C2. Ya, ya udah. Habis itu, jelas? Halo? Jelas nggak sampai sini? Halo? Kok diam nih? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, makasih. Ya direspon dong. Jadi saya tahu ya. Tinggal kita belum saya buktikan yang kalau dua akar berbeda atau dua akar kembar, mengapa rumusnya demikian? Ya. Oh ya, oke. Mungkin bisa kita buktiin aja ya. Wah, ini lupa tadi. Ini harus tambah insert nih. Slide. Ah, kayaknya butuh banyak. Tambah berapa? Nah, kita coba dari tadi kan ada yang pertama tadi apa? Jika akarnya akar 1 tidak sama dengan akar 2. Ya kan? Ya, akar 1 tidak sama dengan akar 2. Oke? Jadi misalnya akar 1 tidak sama dengan akar 2. Nah, mengapa Y homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 E pangkat alfa 2X. Itu pertanyaannya kan, why? Nah, kita tahu tadi apa D kuadrat Y per atau pakai D itu baik ya, D kuadrat Y. Ini kan sebetulnya kalau kita jadikan apa D min, jadi kan D min alfa 1 ya. D min alfa 1 gitu ya. Kan berbeda ya, D min alfa 2 kali Y sama dengan 0 ya. Jadi ini kalau kita kalikan apa nih? D kuadrat, kita enggak D kali D kuadrat min D alfa 2 min D alfa 1 plus alfa 1 alfa 2 kan? Sama dengan 0. Ya enggak? Ini berarti D kuadrat, oh ini kurung kali Y ya. Kurung kali Y. Ini artinya D kuadrat, ini keluarkan minnya, ini kalau kita keluarkan, kalau dibalik, ini kan berarti D dari alfa 1 tambah alfa 2 kali D, betul nggak?
tambah alfa 1, alfa 2. Kurung kali Y. Halo? Bisa seperti ini ya. Sebenarnya pembuktiannya bisa menggunakan cara lain juga ya. Tinggal ini ya. Kalau dia berbeda bagaimana, kalau dia kembar bagaimana ya. Ini yang belum tadi ya. Sebenarnya ada di, kalau Anda buka di apa? Di web saya tuh ada ya sebenarnya. Ya bisa begini, ada yang mungkin lebih tegasnya kita lihat. Sebentar. Google. Geocities. Ada di web saya sebetulnya. Ini kita kembalikan tadi. Webnya. Oh nih. Webnya. Udah kelihatan webnya? Halo? Kelihatan, Pak. Udah ya. Nah, kalau Anda lihat di kalkulus 2, ini yang dulu saya ngajar di Qatar ya. Ini sebenarnya masuk teknik industri. Ya, teknik industri yang di Qatar. Ini ada ini ada first order, ini maksudnya ini order tingkat 1 atau order 1 ya. Ini ada tingkat 2, ini udah masuk yang ini nih sebetulnya minggu ketiga dan keempat ya. Location ini non megan. Ini yang homogen. Kita lihat nih. Wah, kok sudah ada iklan ya? Saya enggak pernah iklan. Aduh. Kita coba. Ini. Oh, saya ini. Hilang ya. Sorry. Aduh. Geometri. Ulang lagi yang tadi. Ya, lihat di web saya tuh ada ya sebenarnya. Ke kursus 3 ada kursus 2. Kursus 2-nya ini yang di order yang homogen ya. Persamaan homogen ya. Kita lihat. Sebentar. Oh, sama tadi ya. Sebentar. Kita lihat yang depannya dulu. Kita cepat. Kita ulang dari awal ya. Supaya ini khusus yang saya ngajar yang jenis online learning gitu. Ini operator T-nya ya.
Halo Pak. Halo? Pak, Ya, ini kayaknya udah waktu selesai sih. nggak apa-apa, kita lewat skin nggak apa-apa kan? Oke, ya. Anda kan di rumah. Supaya itu nanti minggu depan saya jelaskan. Oke lah, minggu depan saya jelaskan detail lagi ya. Oke, Oke, Pak. Ya. kita stop meski aja. Oke, baik. Karena waktu udah habis. Jadi yang ini khusus nanti saya ulang lagi sama yang angka kembar. Pak, bagi linknya Pak sekalian. Bagi Ya, ya, sabar. Oh, ini linknya ada di web saya tuh. Nanti saya kasih deh, ya. Oke, makasih Pak. Ya. Thank you, Pak. Oke. Ini dari saya juga. Baik, kita sampai jumpa minggu depan. Siap, makasih ya Pak. Ya, sepertinya ini dari sini tadi ini sama, cuma ini saya tidak usah dikalikan ya, pakai pemisalan ya. Oke, kita ulang lagi minggu depan. Oke. Ya. Pak Fikri sudah ini belum? Sudah absen kan kita? Oh ya, belum. Ih, Absen ya. Ya, absen belum ya, sebentar. Ini tadi absennya ini. Saya sudah siapin. Ini Stop attendance. recording ya Pak. Izin stop recording. Oh ya, stop. Belum di ini ya. Codingnya